Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita angkat tema kali ini adalah bahwa akidah Islam tidak bertentangan dengan logika. Tujuannya dengan belajar ini akan membuat kita semakin yakin dengan kebenaran akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas, salah satu di antara penyebab seseorang itu tidak mau mengikuti akidah yang lurus adalah masalah logika. Baik dengan alasan dia menganggap itu tidak logis, tidak sesuai dengan jalan logikanya. Orang musyrikin mereka tidak mau meyakini adanya hari kebangkitan. Karena menurut mereka, tidak mungkin orang yang sudah mati akan hidup kembali. Bagaimana mungkin orang yang sudah jadi tanah, jadi abu, dia bisa disatukan kembali oleh Allah? Karena mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan sampai sebagian di antara mereka yang datang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini orangnya sudah tua. Ayahnya sahabat Amr ibn Al-As. Dan kakeknya sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dua-duanya sahabat Nabi SAW. Bahkan Amr bin As sendiri termasuk di antara sahabat yang mulia, di antara sahabat yang bergelar sebagai politikus kaum muslimin, atau orang yang cerdas di kalangan kaum muslimin. Daha al-Muslim. Karena beliau radhiyallahu anhu dikenal dengan kecerdikannya, kecerdasannya. Tapi bapaknya Al-As bin Wa'il ini penjahat dan benci dengan Rasulullah SAW. Al-As satu ketika membawa tulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Nabi SAW. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Kemudian dia bilang, siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau tulang ini sudah jadi tanah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menghidupkannya, yang pertama kali menciptakannya. Sehingga mereka merasa ini nggak masuk akal kalau sudah jadi tanah bisa dihidupkan kembali. Itu contoh bahasanya salah satu di antara penghalang seseorang mau meyakini sesuatu adalah akal dan logikanya. Betapa banyak orang-orang yang dia mengaku kami adalah penggiat akal sehat. Ya seperti kalau di Indonesia orang-orang ateis yang mungkin sekarang dia punya sosok yang diikuti, sering nongol di TV ya. Dan dia tidak mau mengimani adanya akhirat. Dia tidak beriman dengan adanya kiamat, dia tidak beriman dengan adanya akhirat. Bahkan dia tidak beriman dengan kehadiran Tuhan, dengan adanya Tuhan. Karena bagi dia sesuatu itu ada ketika bisa diindra. Diindra itu bisa dengan dilihat, diraba, dirasa, dan ada pengaruhnya dan seterusnya. Padahal kalau kemudian semua itu bisa diindra, lalu di mana sisi kelebihan Tuhan dibandingkan makhluk? Tuhan punya ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk. Maka kalau semua ilmu Tuhan juga diketahui oleh makhluk, semua ilmu Khalik juga diketahui oleh makhluk, terus di mana sisi kelebihan Khalik dibandingkan makhluk dalam masalah pengetahuan? Karena salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Allah adalah wala yuhituna bi ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun, mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah illa bima syaa, kecuali sebagian ilmu yang Allah kehendaki. Sehingga kita tahu sebagian ilmu karena Allah kasih kita ilmu itu. Kalau Allah nggak kasih, kita tidak akan tahu. Sebagaimana kita punya sebagian kelebihan duniawi, rezeki duniawi karena Allah kasih. Yang nggak Allah kasih kita nggak bakalan punya. Maka mereka, orang-orang ateis menganggap bahwasanya nggak bisa diindra itu Tuhan. Berarti kan tidak ada. Apakah semuanya harus bisa diindra? Apakah syarat ada itu harus bisa diindra? Baik, dari sinilah
kita perlu belajar bahwa akidah yang lurus itu tidak pernah sejalan atau tidak pernah bertentangan dengan logika dan selalu sejalan dengan logika. Bagaimana pembuktiannya? Coba kita lihat sedikit cuplikan tulisan berikut. Nah, jadi kita sudah berada di poin ke-8 kalau dari artikel yang kami sediakan. Mungkin bagi peserta yang belum memiliki materi ini, nanti silahkan menghubungi panitia. Insya Allah artikel ini dibagikan secara gratis dan sudah kami share ke panitia. Tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Akidah yang benar selamanya tidak pernah bertentangan dengan logika. Akidah yang benar selamanya tidak akan bertentangan dengan logika. Meskipun ada banyak akidah yang tidak bisa dijangkau logika. Nah, jadinya di sini ada dua hal yang perlu kita pisahkan. Antara bertentangan ya, dengan dijangkau. Kalau bertentangan tidak ada. Kalau tidak bisa dijangkau banyak. Ini ada yang tidak bisa dijangkau. Ada nggak Pak akidah yang tidak bisa dijangkau? Ya banyak. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu punya keterbatasan. Jadi logika atau akal sepakat bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan manusia itu ada pada apa? Pertama adalah pada fisiknya. Apakah semua benda bisa diangkat oleh orang? Tidak bisa. Apakah semua benda bisa diangkat oleh manusia? Tidak bisa. Sehingga fisik manusia punya keterbatasan. Keterbatasan fisik itu banyak sekali. Baik. Hal yang sama, akal juga punya keterbatasan. Maka baik fisik maupun akal, semuanya masing-masing punya keterbatasan. Nah, setelah kita sepakat bahwa semuanya punya keterbatasan, berarti kan ada bagian yang tidak mungkin bisa dikuasai atau bisa ditaklukkan oleh fisik manusia. Sebagaimana ada bagian yang tidak mungkin bisa ditaklukkan oleh akal manusia. Karena itu, kalau bertentangan tidak ada. Tapi kalau nggak bisa dijangkau, ada. Bertentangan tuh kayak gini ya. Tidak mungkin ada orang yang mati sekaligus hidup. Wah, nggak mungkin, nggak logis. Kalau mati ya dia mati, nggak mungkin dia hidup. Maka tidak ada orang yang mati di saat yang sama dia hidup, tidak ada. Sehingga pilihannya kalau nggak mati ya hidup. Baik. Contoh yang lain, tidak mungkin ada orang yang disiksa tapi dia mendapatkan kenikmatan, itu tidak mungkin. Ini akan bertentangan dengan logika. Tidak mungkin seorang makhluk dia menjadi anak Tuhan, itu tidak mungkin. Karena Tuhan tidak punya istri. Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Dan seterusnya. Maka disitulah akal akan mengatakan ini tidak bertentangan. Akidah yang sehat itu, akidah yang lurus itu tidak bertentangan. Bertentangan itu ketika ada dua hal yang saling bertabrakan dan ini tidak mungkin digabungkan. Contohnya tadi ya, tidak mungkin ada orang yang hidup sekaligus mati. Karena dua ini bertentangan. Makanya kalau ada orang yang menyampaikan sebuah akidah yang gak beres, itu pasti gak logis. Pak, katanya Mbah Yai itu Jumatannya di Mekah, Pak. Makanya beliau tidak pernah kelihatan di masjid kalau Jumatan. Loh, Masya Allah. Iya, betul itu Pak. Jumatan di Mekah, jam 1 pulang dia. Jam 1 pulang.
Lah kok bisa Jumatan di Mekah? Itu berangkatnya kapan? Beliau itu sudah berangkat jam 8, nanti jam 1 pulang. Jam 8 di Indonesia, di Mekah jam berapa? Jam 8 di Indonesia, di Mekah jam 4, selisih 4 jam. Jam 1 pulang, berarti di Indonesia ada di sana masih jam 11. Lah kapan Jumatan mulai? Yang di sana Jumatan mulainya jam setengah 1. Oh iya ya. Iya ya. Tapi katanya benar itu kayak gitu. Bagaimana mungkin benar? Seseorang disebut Jumatan di Mekah, sementara di Mekah belum mulai Jumatan. Dan dia sudah pulang jam 1. Andaikan dia pulang jam 5 gitu ya, atau pulang jam 6, itu jam 6 sore baru pulang itu. Jumatannya di Mekah. Itu mungkin masih logis. Andaikan beliau punya kekuatan yang cepat untuk berpindah. Tapi dibilang berangkat jam 8 pulang jam 1. Itu bukan Jumatan di Mekah. Itu Jumatan di sawah. Nah, itulah contoh sesuatu yang tidak logis karena dia bertentangan dengan realita yang ada. Nah, akidah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan realita yang ada. Adanya adalah tidak bisa dijangkau oleh logika. Sekarang kita baca selengkapnya. Allah Ta'ala berfirman, atau di sini saya lengkapi dulu. Sehingga perlu dibedakan antara tidak bisa dijangkau logika dengan bertentangan dengan logika. Tidak bisa dijangkau dengan logika bukan berarti bertentangan dengan logika. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan di antara tanda kuasa Allah adalah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Apabila kami turunkan air di atasnya, Allah turunkan hujan, ihtazzat warabat, niscaya dia akan bergerak dan subur, tumbuh. Itu tanah kering kerontang, begitu kena hujan jadi hijau. Dari mana ada makhluk yang hidup di situ? Innalladzi ahyaha, sesungguhnya zat yang menghidupkannya, Allah Ta'ala, la muhyil mauta, sungguh dia akan menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau kau bisa percaya bahwa Tuhan punya kuasa menjadikan bumi yang mati jadi hijau, muncul tumbuhan, padahal sebelumnya kering kerontang, dengan Allah turunkan air hujan, maka mudah bagi Allah untuk menghidupkan makhluk yang mati. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Karena dia punya sifat innahu ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dia kuasa untuk menghidupkan bumi yang mati, sehingga mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dan ini sangat logis sesuai dengan logika. Meskipun orang musyrik itu dianggap tidak logis. Orang musyrik menganggap itu tidak logis. Keyakinan bahwa Tuhan itu esa, karena orang musyrik tadi seperti yang kita sampaikan di depan. Bagaimana mungkin manusia yang sudah hancur badannya bisa dihidupkan kembali oleh Allah? Maka mereka menganggap ini tidak mungkin. Logika mereka bilang tidak mungkin. Padahal secara logika itu mungkin. Kenapa? Karena zat yang menciptakan, dia maha kuasa. Dia bisa kembali hidupkan manusia yang sudah hancur. Selanjutnya, keyakinan bahwa Tuhan itu esa sangat sejalan dengan logika. Karena jika Tuhan lebih dari satu, lalu alam ini diatur oleh kehendak Tuhan yang mana? Lalu bagaimana jika kehendaknya saling bertentangan? Tuhan yang satu pengen menurunkan hujan, yang satu pengen kering misalnya. Kalau ada dua Tuhan, dan dua-duanya punya kehendak. Tuhan yang satu ingin mewafatkan si A. Tuhan yang dua, jangan diwafatkan. Terus kira-kira gimana? Anda bisa bayangkan ketika ada perusahaan yang dikendalikan oleh dua orang yang saling bertentangan. Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Padahal dua-duanya punya kuasa dengan tingkatan yang sama. Hancur itu perusahaan. Allah Ta'ala berfirman, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi? Hum yunshirun,
yang dapat menghidupkan orang mati. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan rusak. La fasadata. Kok bisa Pak rusak Pak? Gimana nggak rusak? Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Benturan kepentingan, hancur itu bumi, hancur itu langit. Jadi logis nggak kayak gini? Orang yang akalnya sehat akan mengatakan, iya, kita bisa nerima itu. Berarti apa jawaban Anda kalau ada agama yang mengajarkan lebih dari satu Tuhan? Ya, bingung nanti. Makanya ketika diskusi ya antar ini diskusi ini di Amerika kalau tidak salah, saya sempat baca, siapa yang mematikan Yesus? Bingung dia. Yang mematikan Yesus ya Tuhan, Tuhan Allah. Loh, bukankah Yesus itu Tuhan? Tapi kenapa dia malah dimatikan oleh Tuhan? Wah, tapi dia mati untuk menebus semua dosamu. Ya sudah, kalau begitu siapa yang mematikan Ibunda Maria? Yesus. Apa tega anaknya mematikan ibunya? Apa enggak anak durhaka? Ya kalau gitu Tuhan Allah. Terus apa prioritas Yesus yang sudah jadi Tuhan? Sehingga dia tidak bisa menghalangi Tuhan pertama untuk mematikan Ibunda Maria. Dan seterusnya. Diskusi akhirnya jadi blunder sendiri. Karena keyakinan ini membingungkan. Ada orang yang ditanya Tuhanmu siapa? Dia bilang Yesus. Sehingga betul yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada orang yang punya keyakinan bahwa Isa dan Maryam itu diyakini sebagai ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Selanjutnya, kebalikan dari ini adalah akidah yang sesat pasti bertentangan dengan akal dan logika yang sehat. Orang musyrik lebih memilih ajaran nenek moyang daripada wahyu yang dibawa oleh para nabi. Padahal nenek moyang mereka statusnya sama seperti mereka, sama-sama nggak tahu agama. Lalu mengapa para nabi ajarannya ditinggalkan, sementara mereka justru membela ajaran orang yang tidak paham agama? Kita bicara masalah agama bukan dunia ya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kebodohan orang musyrik ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila diperintahkan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Kami mengikuti ajaran bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti leluhur mereka, nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak tahu sesuatu dan tidak dapat petunjuk. Nenek moyang mereka nggak ngerti agama dan nenek moyang mereka tidak dapat wahyu. Kok malah diikuti? Ya, akalmu di mana? Begitu kan? Betapa sederhana Quran menjelaskan. Ini aneh orang. Diberi wahyu malah ditinggal, lebih milih ajaran leluhur. Baik. Sehingga ajaran kesesatan pasti akan menunjukkan pilihan itu adalah sebuah kebodohan. Allah juga menyebutkan kebodohan orang musyrik yang menyembah makhluk lemah. Bagaimana mungkin makhluk yang lemah itu dijadikan Tuhan, sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya? Sehingga antara dia dan Tuhannya sama-sama lemah. Dia berdoa kepada Tuhan yang sama seperti dia. Berarti kan sama-sama lemah. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu hamba seperti kalian. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Coba panggil berhala-berhala itu, minta sesuatu kepada mereka. Biarkan mereka memperkenankan permintaanmu. Bisa enggak? In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Jika kamu orang yang benar, coba buktinya mana?
kau berdoa kepada berhala itu kemudian dikabulkan. Buktinya mana rezekimu jadi lancar gara-gara kau berdoa kepada berhala itu? Padahal kesejahteraannya Allah yang ngasih. Nah, di sini kita mendapatkan penjelasan bahwa makhluk yang lemah tapi dia berdoa kepada yang juga lemah. Sama-sama lemah, bagaimana mungkin bisa saling menyelamatkan? Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini contoh permisalan yang sangat mengena. Bagaimana Allah membuat permisalan orang yang dia berdoa kepada berhala. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Akan dibuatkan satu perumpamaan, maka dengerin perumpamaan ini. Fastami'u lah, perhatikan dengan baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun semua Tuhan itu berkumpul untuk bekerja sama menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalaupun unsur berhala ini dimakan oleh lalat, mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Dulu orang musyrikin, mereka membuat berhala dari roti. Roti itu dilubung laler. Roti itu dihinggapi oleh lalat. Ya kita tahu makanan kalau dihinggapi sama lalat kan, ya diambil sebagian, disedot oleh lalat. Ya, la yastanqidhuhu min, dan mereka nggak bisa ngusir lalat, berhala mati, dia diam saja. Dha'ufat talibu wal matlub. Allah katakan, yang minta lemah, yang diminta lemah. Orang ini minta kepada berhala, dia adalah makhluk yang lemah, manusia, yang diminta lebih lemah lagi. Dha'ufat talibu wal matlub. Nah, selanjutnya, orang musyrikin pernah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW belajar menulis Al-Quran dari seorang pemuda yang namanya Ya'ish. Ya. Jadi Muhammad kok bisa punya Quran itu? Oh, dia ternyata belajar kepada Ya'ish. Siapa Ya'ish ini? Jadi Ya'ish ini adalah penjual yang dia suka menjajakan atau menawarkan barangnya di sofa, di bukit sofa. Sofa dulu kan di luar masjid. Sehingga kalau ada orang yang sedang sa'i ditawari Ya'ish, ya, dan dia beragama Nasrani. Nah, saat Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau itu sering ngobrol dengan Ya'ish. Ya'ish bisa sedikit-sedikit ngobrol bahasa Arab, tapi dia aslinya Bani Israel yang tidak ngerti bahasa Arab dengan fasih. Jadi kalau ya sama seperti orang Indonesia yang bisa percakapan Arab tapi nggak bisa paham sebagaimana layaknya orang Arab. Nah, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu belajar dari Ya'ish. Padahal si Ya'ish nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin Ya'ish bisa menjadi gurunya Nabi Muhammad SAW untuk menulis Quran yang demikian indah tatanan bahasanya? Sementara Ya'ish sendiri tidak bisa bahasa Arab. Nah, tentang kejadian ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Aku tahu kalau mereka mengomentari kamu, innama yu'allimuhu bashar, Muhammad itu diajari sama orang, makanya bisa nulis Quran. Kemudian Allah mengatakan, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Bahasa orang yang kalian anggap sebagai muridnya Muhammad, sebagai gurunya Muhammad, itu bahasanya a'jami. Dia nggak bisa bahasa Arab.
Padahal bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Bahasa ajam itu artinya bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara Quran itu pakai bahasa Arab yang demikian jelas. Yang kalian saja wahai orang musyrikin gak mampu untuk membuat tandingannya. Apalagi sekelas Yaish yang gak ngerti apa-apa. Masya Allah. Jadi mereka ketika nuduhnya ngawur. Mbok mikir gitu. Orang yang menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW beliau belajar bahasa Arab dari Yaish, belajar Quran dari Yaish. Yaish itu gak bisa bahasa Arab. Dia orang non-Arab. Ya mungkin bisa percakapan sedikit-sedikit. Sebagaimana orang Indonesia bisa percakapan dikit-dikit bahasa Arab. Tapi dia bukan orang Arab. Sehingga kalau diminta untuk membuat syair Arab mungkin kesulitan. Nah, itulah contoh bagaimana akidah yang menyimpang tidak logis. Berarti akidah yang lurus logis. Karena itu Nabi SAW ketika mengajarkan akidah kepada umat manusia, beliau ajarkan akidah dan itu lengkap, semuanya logis. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang tauhid tapi pakai pendekatan ilmu filsafat. Belajar tauhid tapi pakai pendekatan ilmu filsafat. Lalu beliau menjawab, harusnya kalau belajar akidah dan tauhid kan membaca dalil. Ini enggak. Kita belajar akidah dan tauhid tapi pakai pendekatan ilmu filsafat. Jadi olah akal. Apa jawab beliau? Muhalun ayyudhanna bin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahul istinja wa lam yu'allimhumut tauhid. Mustahil ketika seseorang memiliki prasangka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengajarkan umatnya tentang bagaimana cara istinja, tapi Nabi SAW tidak mengajarkan kepada mereka tentang tauhid. Itu mustahil. Bagaimana mungkin istinja aja diajarkan, tapi akidah gak diajarkan? Berarti gimana Pak? Ambil akidahmu dari Nabi SAW. Caranya kau baca dalil. Disitulah akidah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan kalau Anda membaca Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid itu ditaruh paling belakang. Bab terakhir dari Sahih Bukhari itu Kitabut Tauhid. Kalau bab pertama Bad'ul Wahyi, awal mula turunnya wahyu. Baik. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa akidah itu pasti dia pernah diajarkan Nabi SAW. Dan akidah yang lurus pasti sejalan dengan logika, meskipun logika bukan sumber akidah. Logika bukan sumber akidah, tapi logika bisa menilai. Ya ini logis. Kalau ini saya nggak bisa jangkau, nggak ngerti. Ya sudah, kalau nggak ngerti serahkan kepada yang ngerti. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kita beralih ke catatan yang ke-9. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kontradiktif yang dialami atau kontradiksi yang dialami oleh orang yang membangun akidah tapi hanya berdasarkan logika. Akidah yang dibangun berdasarkan logika hanya akan menghasilkan kebingungan. Karena tidak mungkin ini dibangun dengan logika. Telah terbukti bahwa orang yang membangun akidah hanya berdasarkan logika, dirinya tidak semakin yakin, namun justru semakin bingung. Mereka mengakui bahwa apa yang selama ini mereka yakini hanya bersumber dari katanya, sehingga mereka sendiri hanya bisa menebak-nebak. Allah berfirman menyebutkan keadaan yang dialami oleh mereka yang mendustakan akhirat karena alasan tidak sejalan dengan logika. Saat di hari kiamat mereka diingatkan dengan jawaban mereka ketika ditanya soal kiamat. Wa idza qila inna wa'dallahi haq. Apabila dikatakan kepada kalian sesungguhnya janji Allah itu benar. Was-sa'atu la raiba fiha. Dan kiamat itu tidak bisa diragukan. Kiamat itu tidak diragukan.
qultum ma nadri masa, lalu kalian komentar, kami tidak tahu apa itu kiamat. Ya. Inna dhunnu illa dhanna, kami hanya menduga-duga. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan kami tidak yakin. Sehingga yang mendustakan kiamat bingung dia. Inna dhunnu illa dhanna, kita cuma berprasangka saja. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan kita belum punya perasaan yang yakin. Kita belum punya hal yang meyakinkan. Ya. Jadi karena dia nggak yakin, maka dia ragu dengan kiamat, dia ragu dengan Allah. Ya. Akhirnya punya berbagai macam orang punya berbagai macam persangkaan, dan itu menyimpang. Semacam inilah yang menjadi nasib para ahli kalam. Tatkala mereka berada di puncak karir sebagai tokoh filsafat Islam, mereka justru mengalami kebingungan. Beberapa tokoh filsafat Islam yang merumuskan ideologi berdasarkan logika menyatakan penyesalan mereka di akhir perjalanan hidupnya. Sehingga mereka menyesal, kenapa saya dulu terlalu sibuk mikir yang nggak perlu. Di antaranya di sini, bapaknya kelompok Ahlul Kalam, Fakhruddin Ar-Razi. Abu Abdillah, nama aslinya Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi, tokoh yang kenyang dengan ilmu filsafat, meninggal tahun 606 Hijriah. Ar-Razi di akhir karyanya Aqsamul Ladzat, dia mengatakan, nihayatu aqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alimin dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi kila wa qalu. Ar-Razi mengatakan, ujung dari akal melebihi batas hanyalah belenggu. Puncak dari usaha para pemikir hanyalah kesesatan. Sehingga udah dipikirin terus, akhirnya malah tersesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Kami tidak mendapatkan manfaat dari ruh kita kesepian dalam jasad. Dan yang kita dapatkan dari dunia ini hanyalah hina dan nestapa. Walam nastafid, kemudian di sini, kami tidak bisa mendapatkan manfaat min bahthina, dari perjalanan belajar sepanjang hidup kami, siwa an jama'na fihi kila wa qalu, selain kami kumpulkan kila wa qalu, katanya. Ya. Jadi Ar-Razi mengatakan kita cuma ngumpulkan katanya aja. Kesimpulannya nggak jelas semuanya. Masya Allah. Sampai beliau menyesal ya. Beliau juga menyebutkan testimoninya setelah bergelut dengan ilmu filsafat. Beliau mengatakan, jadi ini masih tentang Ar-Razi, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyyah wal mafahim al-falsafiyyah ma ra'aituha tushfi alilan wala turwi ghalilan. Aku telah merenungkan jalur-jalur ilmu kalam dan aneka aliran filsafat. Aku tidak merasakan ilmu ini bisa mengobati orang yang sakit atau memuaskan orang yang kehausan. Jadi mau diambil apanya kalau realitanya seperti ini? Ini adalah penyesalan yang diucapkan oleh Ar-Razi menjelang wafatnya. Menyesal. Baik, karena Ar-Razi ini termasuk di antara orang yang berpikirnya berlebihan, sehingga yang tidak dibutuhkan dipikirkan. Kita beralih ke keterangan Asy-Syahrastani. Ini juga Ahlul Kalam. Abul Fath Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, wafat tahun 548 Hijriah. Salah satu tokoh filsafat Islam dan banyak membela pemikiran filsafat.
Namun perjalanan ilmiahnya di bidang filsafat hanya menghasilkan kebingungan. Sama seperti Ar-Razi tadi. Asy-Syahrastani bingung sampai dia mengatakan, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha. Sungguh aku telah keliling ke semua ma'had. Wa sayyartu tarafai baina tilkal ma'alim. Ya. Dan aku telah menjelajahi semua batas-batasannya. Falam ara illa wadi'an kaffahairin. Namun aku menjadi orang yang bingung, yang selalu bersulang dagu. Ala dhaqanin au qari'an min sinnin au qari'an sinnan nadimin. Atau seperti hanya gigit jari dengan penuh penyesalan. Begini itu menyesal ya. Gigit jari juga menyesal. Padahal beliau sudah belajar filsafat dari titik ini, titik ini, titik ini. Ujung ayatnya kok nyesel, itu ngapain dipelajari? Tayyib. Kemudian penyesalan Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini juga termasuk tokoh besar dalam ilmu kalam. Abdul Malik bin Abdullah Abul Ma'ali Al-Juwaini, wafat tahun 478 Hijriah. Pernah tinggal di Mekah dan Madinah, mengajar di sana hingga digelari Imamul Haramain. Termasuk tokoh dalam filsafat Islam. Dan di akhir hayatnya beliau menyampaikan penyesalannya. Ya ashabana, la tashtaghillu bil kalam. Wahai para muridku, jangan kalian sibuk mendalami ilmu filsafat. Falau arafta annal kalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi. Ya. Andaikan dulu aku tahu bahwa ilmu kalam hanya akan mengantarkanku pada posisi sekarang, aku tidak akan mendalaminya. Jadi bingung di akhir hayat Abul Ma'ali Al-Juwaini. Hingga menjelang wafatnya beliau mengatakan, laqad haddatil bahrul khadmu. Laqad khuttul bahral khadma. Aku telah mengarungi lautan yang luas. Wa khallaitu ahlal Islam. Aku tinggalkan kaum muslimin. Wa ulumahum. Wa takhaltu fil ladzi nahawni anhu. Namun aku justru masuk ke hal yang telah mereka larang. Saat ini jika Tuhanku tidak menyelamatkan aku, wal ana illam yatadarakani rabbi birahmati, kalau Allah tidak menyelamatkan aku dengan rahmatnya, fal wailu libnil jauzi, maka kecelakaan untuk Ibnu Jauzi, kecelakaan untuk Ibnul Juwaini. Wa ana dha amutu ala akidati ummi. Duh, andaikan aku mati dengan membawa akidah ibuku. Akidah ibunya itu maksudnya akidah fitrah yang tidak bercampur dengan aneka pemikiran-pemikiran aneh. Beliau ini kan termasuk tokoh filsafat Islam, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dan di kesempatan yang lain Abul Ma'ali Al-Juwaini mengatakan, wa ana dha amutu ala akidati ajaizi Naisabur. Andaikan aku mati dengan membawa akidah orang awam daerah Naisabur, itu lebih aku sukai. Ya, tapi sampai mati dia gemar dengan akidah yang dibangun di atas prinsip filsafat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kembali kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan satu pelajaran ya, bagaimana pengalaman orang yang tenggelam dalam berlogika yang berlebihan, menggunakan metode filsafat, tapi dijadikan sebagai sumber akidah. Jadi akal ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita boleh sebut potensi. Dan dia punya kerja. Akal ini punya kerja. Sebagaimana kita tahu bahwasanya akal kita berfungsi. Sehingga dengan itu kita bisa mengenali sesuai dengan kemampuan akal masing-masing manusia. Ada orang yang akalnya kerja cukup banyak. Ada yang akalnya kerja lebih sedikit, dan seterusnya. Baik.
Kerja akal anggaplah misalnya yang diizinkan, silahkan kamu kerjakan dengan akalmu dari mulai 1 sampai 10. Selama akal ini diajak untuk bekerja di rentang yang masih normal 1 sampai 10 misalnya, maka dia akan bisa bekerja dengan baik, ideal. Tapi kalau sudah lebih dari ini, kerja sampai angka 15 misalnya, sampai dia memaksakan diri untuk kerja sampai angka 15. Ya, ini namanya takalluf, membebani diri. Sama seperti fisik. Fisik ini juga potensi. Kita tahu fisik adalah potensi. Saya punya fisik dan fisik saya punya potensi. Lalu fisik ini kerja dalam bentuk ibadah. Allah perintahkan kita untuk kerja fisik dengan skala 1 sampai 10. Kalau fisik saya paksa untuk kerja sampai 15, capek. Bisa jadi saya sakit. Jadi misalnya, tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Setelah itu sa'i, terus tahallul. Udah? Saya mau paksa fisik saya sebisa mungkin sehingga saya puasa, tidak sahur, tidak berbuka selama 1 hari penuh, tidak tidur malamnya, siang harinya saya pakai untuk tawaf, saya pakai untuk sa'i. Padahal hari kemarin saya tidak sahur, puasa seharian, tidak berbuka, gak minum apapun, terus dipakai tawaf, dipakai sa'i dengan harapan saya akan paksa selama fisik saya masih kuat. Allah tidak perintahkan itu. Allah perintahkan kamu berpuasa, tapi ada sahur, ada berbuka. Sehingga kau boleh tidur, istirahat, agar kau bisa melakukan aktivitas yang lain dalam kondisi normal. Nah, ketika orang bekerja dengan grade dari 1 sampai 10 misalnya. Jadi dia puasa, dia sahur, dia berbuka, dia tidur, dia istirahat, dan seterusnya. Sebagaimana yang dibutuhkan oleh normalnya fisik orang. Maka dia akan bisa hidup dengan normal. Begitu dipaksakan, puasanya nggak sahur. Habis nggak sahur, setelah maghrib nggak berbuka. Kamu nggak berbuka? Nggak, saya masih tahan. Sampai jam 12 malam nggak tidur, nggak berbuka. Kamu nggak berbuka? Nggak. Dikir terus. Baca Quran terus dikir. Sholat dikir. Sampai jam 3 pagi, dia belum berubah. Ini sekarang silakan sahur. Nggak. Saya tetap bertahan. Gimana itu kira-kira? Dia memaksakan diri untuk melakukan kerja fisik melebihi dari kemampuannya, misalnya sampai grade 15. Salah satu di antara resikonya adalah bisa jadi badannya akan rusak, sehingga mungkin dia sakit. Baik, karena itu Nabi SAW ketika melihat ada sebagian orang yang punya keinginan, aku akan puasa tiap hari, tidak pernah bolong. Ada juga yang punya keinginan, aku tidak akan pernah tidur tiap malam, aku akan tahajud. Ada yang punya keinginan, aku tidak akan menikahi wanita. Semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Kalian tadi yang bilang seperti ini, seperti ini. Amma ana, adapun aku, fa asumu wa uftir, aku puasa dan kadang enggak puasa. Dan wa aqumu wa arqud, aku qiyamul lail dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak senang dengan sunnah seperti ini bukan golonganku. Jadi gimana? Yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau memberikan hak fisik, hak badan. Sehingga memaksa badan untuk kerja lebih, itu tidak ideal dalam beragama. Akal juga sama. Memaksa akal untuk kerja lebih, ya akhirnya seperti pengalaman beberapa tokoh filsafat yang tadi kita lihat ya, seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini. Sampai beliau ketika menjelang wafatnya mengatakan, waha anadha amutu ala akidati ummi, andaikan aku mati dengan membawa akidah ibuku.
Seorang wanita yang sudah sepuh, mungkin dia tidak akan berpikir jauh-jauh. Dia berpikir sederhana. Tapi Abul Ma'ali Al-Juwaini berpikir terlalu jauh, memikirkan tentang konsep akidah. Misalnya, akalnya dipakai sumber akidah. Hal yang sama juga yang dialami oleh Asy-Syahrastani tadi. Ya. Falam ara illa wadi'an kaffahairin, dia cuman menyesal sambil bersulang dagu. Ala dzaqnin aw qari'an sinna nadimin, atau seperti hanya orang yang gigit jari dengan penuh penyesalan karena enggak dapat apa-apa. Adanya hanya capek. Orang yang capek beribadah enggak dapat apa-apa. Nah, terus akal yang disuruh kerja hanya sampai grade 10, lebih dari itu ini bukan wilayah kemampuan akal, makanya tidak ada perintah seperti ini. Nah, contohnya gimana sih, Pak? Contohnya adalah akal dijadikan sebagai sumber keyakinan atau sumber akidah. Salah atau benar? Salah, karena akal bukan sumber. Akal memang bisa menilai, tapi akal bukan sumber. Sumbernya wahyu, tapi akal mengikuti wahyu. Oh, kayak gini ya penjelasannya. Bener ini, saya bisa terima. Oh, saya kok nggak paham ya? Oh, berarti di luar jangkauan kamu. Kalau di luar jangkauan kamu ya sudah, saya yakin percaya. Nah, ahli filsafat punya prinsip berkebalikan. Karena menurut dia begini, bahwa kamu bisa membenarkan wahyu itu berangkat dari akal. Engkau bisa membenarkan Al-Quran, bisa membenarkan Nabi SAW, bisa membenarkan akhirat karena berangkat dari akal. Maka ketika terjadi pertentangan antara wahyu dan akal, yang menunjukkan kebenaran wahyu kan akal, berarti kau harus kembalikan ke akal. Ya. Maka jika terjadi pertentangan antara wahyu dan akal, gunakan akal. Sebab yang menunjukkan kebenaran wahyu pada dirimu adalah akal. Nah, dijawab oleh para ulama Ahlussunnah, logika ini tidak berlaku. Ini logika yang salah. Kok bisa? Ilustrasinya seperti ini. Ada orang datang ke sebuah kampung untuk berobat ke dokter ahli di kampung itu. Nah, dia ketemu dengan tukang sapu. Terus tanya, saya mau berobat, di mana aku bisa berobat? Tukang sapu ini menunjukkan, Bapak lurus belok kanan, mentok belok kiri. Nah, itu rumah dokter. Silakan berobat ke sana. Akhirnya kita berangkat ke dokter tadi, sesuai arahan tukang sapu. Nah, udah. Setelah itu dikasih resep. Terus kita pulang lewat tukang sapu tadi. Tukang sapu manggil, Bapak dikasih apa? Dikasih resep. Coba tunjukin, Pak. Ditunjukin. Baik. Apa tukang sapu ini bilang? Ini salah, Pak, resepnya, Pak. Nggak harusnya kayak gini. Harusnya seperti ini. Dia koreksi resep dokter itu, disalahkan. Maka terjadilah perbedaan antara tukang sapu dengan dokter. Berkaitan dengan resep yang seharusnya Anda gunakan. Anda ngikuti siapa? Dokter atau tukang sapu? Seharusnya kita ngikuti tukang sapu. Kenapa? Karena yang menunjukkan kamu ke dokter itu adalah tukang sapu. Begitukah? Itulah gaya orang filsafat tadi. Yang menunjukkan kebenaran Quran kan akalmu. Maka kalau terjadi perbedaan antara Quran dan akal, menangkan akal. Dan itu salah. Yang menunjukkan di mana dokter itu ada tukang sapu. Tapi ketika kau dikasih resep, tukang sapu nggak setuju, kau ikut siapa? Ikut dokter atau ikut tukang sapu? Ya tentu kita akan mengatakan ya ikut dokter, karena dokter yang tahu, yang ahli. Nah tapi tukang sapu ini dia hanya berfungsi mengantarkan di mana dokter itu berada. Nah maka kalau akal sudah dijadikan sebagai sumber akidah ya nanti jadinya ngawur kayak gitu. Wallahu alam. Baik, kita masih punya beberapa catatan ya. Peran para nabi dalam akidah, kemudian harapan kosong dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita baca di kesempatan kali ini bermanfaat
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.